itu kelas E melanjutkan presentasi. Setelah kedua kelompok presentasi, diadakan diskusi. Silakan adik-adik, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Adik-adik kelompok 4 kelas C, silakan. Presentasi. Halo? Adik-adik dengar suara saya? Halo adik-adik, dengar suara saya? Dengar, Pak. Masih giniin untuk presentasinya. Ya, ngomong dik ya, ngomong ya. Ya, Pak. Saya kan ngomong juga. Kalau diam kan bagaimana saya tahu? Iya, Pak. Kan tidak susah ngomong untuk mengatakan iya Pak, nanti Pak, itu kan tidak susah kan? Saya tidak dengar karena nggak ada sama sekali tidak ada jawaban. Apa udah bisa dilihat, Pak? Sudah. Oke. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Teguh dan teman-teman. Ya, selamat pagi. Kami dari kelompok 5 kelas C akan memaparkan materi tentang unsur, bentuk, dan syarat paragraf. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Made Putra Teguh Pramana dengan NIM akhir 078 akan menjelaskan materi tentang bentuk paragraf. Dan yang kedua, saya sendiri, Imade Agus Ramawijaya, dengan NIM akhir 063 akan menjelaskan materi tentang unsur dan syarat paragraf. Yang ketiga, Sionita Florencia Adirianto dengan NIM akhir 074 akan menjelaskan materi tentang syarat paragraf. Dan yang terakhir itu Iwayan Aditya Dananjaya dengan NIM akhir 062 hari ini berhalangan hadir dikarenakan suatu alasan. Nah, untuk materi pertama ini akan dijelaskan oleh Teguh. Tujuan dan pengertian paragraf. Paragraf merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang mendukung atau memperjelas suatu ide pokok, gagasan pokok yang pada umumnya memiliki ciri khas kalimat pertama dalam setiap paragraf, dituliskan dengan posisi yang agak menjorok ke dalam paragraf. Nah, berikut ini adalah contoh paragraf. Bisa dilihat di sini, ini tuh menjorok-menjorok gitu. Dia tuh menjorok-menjorok ke dalam, jadi setiap yang menjorok itu merupakan adalah paragraf. Selanjutnya, tujuan dari penulisan paragrafnya ini memudahkan pembaca untuk lebih mudah dalam memahami suatu teks bacaan yang berada dalam satu halaman atau lebih, karena memberi jeda batas-batasan bagi pembaca agar mendapatkan waktu untuk memahami isi bacaan.
Analoginya begini, kalau kita baca suatu teks full satu halaman tanpa ada batas-batasnya atau jeda, kan kita jadi bingung untuk membaca apa yang dimaksud dari teksnya itu. Jadi dengan adanya jeda-jeda ini, kita bisa lebih mudah memahami teks-teks yang ada di paragraf bacaan yang ada yang sedang kita baca. Nah, Nggak ada yang nggak? Yang kedua, memudahkan penulis dalam pembagian ide atau pokok pikiran dari sebuah tema yang menjadi pokok dari sebuah teks atau bacaan. Nah, untuk yang kedua, analoginya begini. Misal kita mau membuat teks atau tentang cerita buaya yang serakah. Pastinya dibagi dulu bagian perkenalan, di mana bagian mana, lalu bagian inti cerita di mana, dan bagian penyelesaian cerita di mana. Pembagiannya harus jelas, maka dari itu semua masing-masing bagian itu diletakkan di dalam masing-masing paragraf yang menyusun teks. Nah, selanjutnya bentuk paragraf. Bentuk paragraf akan dijelaskan oleh saya. Nah, jadi bentuk paragraf. Bentuk paragraf tuh ada 2, yang berbentuk lengkung dan berbentuk lurus. Tetapi sebenarnya dia tuh ada 3, tapi yang berbentuk gantung itu tidak terlalu sering dipakai, sehingga hanya berbentuk lengkung dan lurus. Bentuk lengkung, paragraf bentuk lengkung bisa ada 5 sampai 6 hentakan sistem manual dari garis pinggir, garis kiri. Begitu pula setiap paragraf baru diletakkan perhitungannya yang sama dengan paragraf sebelumnya. Hal ini terkadang kurang praktis. Nah, bisa dilihat di sini, ini contoh paragraf lengkung. Dia tuh mulainya bentuknya tuh kayak gini. Oke. Yang kedua, Paragraf lekuk ya, Dik, bukan lengkung. oh iya, paragraf lekuk. Bukan Maaf. lengkung. Lekuk. Oke. Yang kedua, yaitu bentuk blok. Bentuk blok biasanya dibuat mengikuti pasal lurus pinggir kiri secara rapi. Dalam hal ini, setiap paragraf dibuat 2 kali spasi ketikan. Misalnya, apabila ketikan ukurannya 3/2 spasi, maka paragraf 1 dan dengan paragraf lainnya akan berjarak 3 spasi. Bisa dilihat di sini. Ini contoh paragraf blok, dia tuh spasinya seperti ini, yaitu ini paragraf spasi normalnya seperti ini, habis itu spasi yang antara paragrafnya seperti ini. Oke. Selanjutnya, unsur-unsur paragraf akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya unsur-unsur paragraf. Untuk menyusun sebuah paragraf, kita memerlukan 4 unsur wajib. Di antaranya gagasan pokok, kalimat topik, kalimat penjelas, dan koherensi. Nah, untuk gagasan pokok, itu merupakan inti atau unsur utama dari sebuah paragraf. Biasanya gagasan pokok ini terdapat pada kalimat utama. Yang selanjutnya kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok. Biasanya kalimat topik ini bisa terdapat di awal paragraf, di akhir paragraf, atau keduanya. Yang ketiga, itu kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan gagasan pada kalimat utama atau kalimat topik. Dan yang terakhir itu koherensi atau kepaduan paragraf. Koherensi atau kepaduan paragraf ini akan dijelaskan nanti pada syarat paragraf. Selanjutnya. Nah, dari unsur-unsur yang sudah dijelaskan tadi, akan membentuk syarat-syarat wajib paragraf. Di antaranya, kesatuan, koherensi atau kepaduan, dan yang ketiga itu pengembangan. Saya di sini akan menjelaskan tentang syarat pertama dan kedua. Lanjutnya. Syarat pertama, kesatuan. Sebuah paragraf hanya memiliki satu gagasan pokok atau kalimat topik. Nah, gagasan pokok ini maknanya hampir sama dengan tema. Hanya saja ini terdapat dan berbeda di tiap-tiap paragraf. Selanjutnya, dalam suatu paragraf tentu memiliki kalimat penjelas. Kalimat penjelas harus senantiasa berkaitan dan mendukung kalimat topiknya. Mengapa begitu?
karena kalimat penjelas itu berperan sebagai pengembang dari kalimat topik. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu paragraf, tidak boleh ada unsur yang tidak berkaitan dengan gagasan pokoknya. Nah, di sini ada contoh paragraf, akan saya bacakan. Produksi beras organik di sejumlah wilayah mengalami peningkatan yang signifikan. Tercatat, produksi beras organik mengalami kenaikan sekitar 15% atau 2.500 ton per tahun. Peningkatan produksi ini terutama dipelopori oleh kawasan Bandung bagian barat. Para petani di wilayah tersebut kompak menolak penggunaan pupuk kimia seperti pestisida dan urea, lantas diganti dengan pupuk organik. Harga jual yang tinggi serta peluang ekspor merupakan penyemangat utama para petani untuk menggunakan cara-cara organik. Nah, dari paragraf di atas itu gagasan pokoknya peningkatan produksi beras di sejumlah wilayah. Sedangkan gagasan penjelasnya itu ada 4. Pertama, jumlah peningkatan per tahun. Yang kedua, kawasan utama. Yang ketiga, penggantian pupuk kimia menjadi pupuk organik. Dan yang keempat, dampak menggunakan cara-cara organik. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ada gagasan pokok dan gagasan penjelas, di mana terdapat 4 gagasan penjelas yang semuanya harus mengembangkan apa yang terdapat pada gagasan pokok. Jika itu sudah dipenuhi, maka syarat kesatuan ini akan terpenuhi juga. Selanjutnya, untuk syarat yang kedua yaitu koherensi atau kepaduan. Suatu paragraf itu terbentuk dari beberapa kalimat. Kalimat-kalimat itu bukanlah sembarang kalimat yang berdiri sendiri. Hah? Nam- Apa? Oh, Namun ada hubungan timbal balik antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Untuk membentuk hubungan timbal balik itu, diperlukan unsur kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, repetisi atau pengulangan. Yang kedua, kata ganti. Dan yang ketiga, kata transisi atau ungkapan penghubung. Nah, untuk kata transisi atau ungkapan penghubung ini, ada beberapa contoh. Seperti, sementara itu, kemudian, selanjutnya, namun, dan sebagainya. Dan di sini ada contoh paragraf, akan saya bacakan. Belakangan ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar atau gratis. Situs internet ini misalnya saja Kuiper Video. Sistem belajar di mana saja dan kapan saja menjadi salah satu keunggulan belajar online. Nah, mengacu pada unsur-unsur kebahasaan yang tadi, yang 3 tadi, repetisi atau pengulangan terdapat pada kata belajar. Karena kata belajar di sini diulang sebanyak 4 kali. Lanjutnya, kata ganti terdapat pada kata ini. Nah, kata ini terdapat pada frasa situs internet ini. Nah, situs internet ini, kata ini tuh merujuk pada situs internet yang menawarkan jasa belajar online. Dan yang ketiga itu kata transisi atau ungkapan penghubung. Pada paragraf tersebut, kata transisi itu terdapat pada kata atau dan pada kata dan. Lanjutnya. Nah, untuk unsur yang ini akan dijelaskan oleh Sianita. Perkenalkan, saya Sinita, dan saya akan menjelaskan mengenai syarat ketiga dari paragraf, yaitu pengembangan. Ide pokok sebuah paragraf itu akan jelas apabila dirinci dengan ide-ide penjelas. Oleh karena itu, kalimat topik itu harus didukung oleh sejumlah kalimat penjelas. Dan menurut Toye dan kawan-kawan, ada 10 cara atau urutan pengembangan paragraf. Yang pertama adalah urutan waktu yang logis atau kronologis. Yang kedua adalah urutan ruang atau spasial. Lalu urutan umum ke khusus, urutan khusus ke umum, urutan pertanyaan-jawaban, urutan sebab akibat, urutan akibat sebab, urutan pernyataan, alasan contoh dan ilustrasi, urutan paling dikenal, kurang dikenal, dan urutan definisi. Lanjut.
Pertama, saya akan menjelaskan mengenai urutan waktu yang logis atau kronologis. Jadi, paragraf disusun berdasarkan kronologis yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan dan harus dijelaskan berdasarkan patokan waktu yang jelas. Urutan ini umum digunakan dalam tulisan yang berbentuk sejarah atau kisah. Lalu, urutan ruang atau spasial. Urutan ini lebih menonjolkan tempat suatu peristiwa berlangsung dan seperti membawa para pembaca dari satu titik ke titik berikutnya yang berdekatan dalam satu ruang. Dan oleh karena itu, pengembangan paragraf dilakukan dengan memberikan keterangan tentang keadaan tempat di sekitar, seperti batas-batasnya, bagian atas bawah, di samping, di depan, di muka, di belakang, di sudut, dan sebagainya. Lanjut. Yang ketiga adalah urutan umum khusus. Di urutan ini tuh kalimat topik biasanya diletakkan di awal paragraf. Lalu kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya menjelaskan ide pokok kalimat pertama sehingga lebih bersifat khusus. Dan pengembangan paragraf ini sering disebut mengikuti urutan deduktif-induktif. Kalau urutan khusus ke umum itu menempatkan kalimat topik pada akhir paragraf. Jadi kebalikannya dari urutan umum ke khusus. Jadi di kalimat pertama itu sama kedua yang seterusnya mengungkapkan ciri-ciri khusus sebuah persoalan, lalu pada kalimat terakhir memuat ciri persoalan secara umum yang menjadi simpulan dari uraian sebelumnya. Dan pengembangan paragraf semacam ini dikatakan mengikuti pola induktif-deduktif. Lanjut. Urutan pertanyaan-jawaban. Ide pokok yang menggunakan urutan ini itu disajikan dalam bentuk pertanyaan. Lalu kalimat-kalimat selanjutnya itu menjawab pertanyaan tersebut. Cara pengembangan seperti ini itu dapat dianggap logis apabila kalimat-kalimat penjelas dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan tuntas. Lalu urutan sebab akibat. Pengembangan paragraf yang mengikuti urutan ini biasanya diawali oleh beberapa kalimat yang menggunakan sejumlah alternatif sebagai sebab. Lalu pada akhir paragraf disajikan kalimat yang mengungkapkan akibat. Sehingga dalam paragraf tersebut terkandung satu ide pokok secara padu dan koheren. Lanjut. Selanjutnya adalah urutan akibat sebab. Jadi kebalikannya dari urutan yang sebelumnya yaitu urutan sebab akibat. Di urutan ini itu akibat berfungsi sebagai ide pokoknya. Lalu untuk memahami akibat tersebut, dikemukakan sejumlah penyebab sebagai rinciannya. Pengembangan paragraf ini biasanya lebih menekankan penonjolan akibat, baru kemudian menelusuri sebab-sebabnya. Lalu urutan pernyataan, alasan, contoh, dan ilustrasi. Paragraf dengan urutan ini itu diawali dengan ide pokok yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Dan untuk memperjelas ide pokok ditambahkan beberapa kalimat sebagai alasan, lalu dilengkapi dengan contoh atau ilustrasi sehingga ide pokok semakin jelas. Dan penyajian contoh yang memadai dapat membantu pemahaman bagi pembaca. Lanjut. Urutan paling dikenal, kurang dikenal. Jadi penulisan paragraf dengan urutan ini itu dilakukan dengan memperkenalkan sesuatu yang sudah dikenal umum lebih dahulu. Baru sedikit demi sedikit pembaca digiring ke persoalan yang sebenarnya dan yang dianggap kurang dikenal atau lebih sulit. Dengan cara ini, pembaca dapat menangkap ide penulis dengan sempurna dan lebih cepat. Lalu yang terakhir adalah urutan definisi. Paragraf diawali dengan penyajian sebuah definisi tentang persoalan yang diungkapkan. Lalu selanjutnya, definisi tersebut dijelaskan dengan memberikan uraian secukupnya. Dan terkadang, penulis terpaksa menguraikan definisi tersebut dengan beberapa kalimat, sehingga menjadi sebuah paragraf. Lanjut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Ya, baik. Kelompok 4 dari kelas B sudah menyampaikan materinya. Kita lanjutkan lebih dahulu dengan presentasi kelompok 4
kelas E. Setelah itu barulah dibuka ruang diskusi. Nah, silakan kelompok 4 kelas E. Baik, mohon ditunggu ya Pak. Teman saya mau share screen. Iya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah. Contoh gagasan pokok yang saya lihat. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Teguh dan kawan-kawan. Kami dari kelompok 4 kelas E akan menjelaskan tentang materi, unsur, bentuk, dan cara paragraf dalam karya ilmiah. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nah, yang pertama ada atas nama saya sendiri, yaitu Gusti Ngurah Bagus Werimayuda, dengan 3 NIM terakhir 056. Yang kedua, ada Gatsby Alfredo Tepoy dengan 3 NIM terakhir 091. Yang ketiga, ada Ketut Agus Cahyadi Nanda dengan 3 NIM terakhir 079. Yang terakhir, ada Igusti Bagus Ngurah Agung Brian Bijaya dengan NIM terakhir 105. Baik, saya akan menjelaskan tentang dari pengertian paragraf hingga contoh gagasan paragraf, contoh gagasan pokok. Nah, pengertian paragraf. Selain kata, istilah, kalimat afektif, ejaan, dan struktur kalimat, karya tulis ilmiah tidak akan terwujud sebagaimana mestinya apabila semua unsur bahasa itu tidak mampu disusun dalam bentuk paragraf yang utuh. Paragraf merupakan kesatuan dari sejumlah kalimat yang mendukung satu ide atau gagasan pokok. Dalam paragraf, suatu gagasan diperjelas dengan uraian-uraian tambahan, dengan maksud agar pokok pikiran yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Nah, selanjutnya ada tujuan pembentukan paragraf. Pembentukan paragraf bertujuan untuk memudahkan penulisan ide atau gagasan ke dalam ide bawahan. Misal, dalam satu paragraf ada satu gagasan. Apabila dalam satu tulisan ada 10 gagasan, berarti gagasan tersebut ditulis dalam 10 paragraf pula. Yang kedua, ada memudahkan pengembangan gagasan. Yang ketiga, ada memberikan ruang jeda atau perhentian sementara. Nah, maksudnya apa? Dalam sebuah gagasan, nanti ruang jedanya itu adalah sebuah paragraf. Yang keempat, ya, ada memudahkan pendistribusian ide atau gagasan utama secara runtun. Yang dimana memudahkan penempatan kalimat-kalimat topik pada awal, tengah, akhir paragraf, dan dilengkapi dengan kalimat-kalimat penjelas. Ya, next ada unsur dalam menyusun paragraf. Yang pertama ada gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan inti dari sebuah paragraf. Gagasan pokok ini memuat hal yang akan menjadi bahasan pada paragraf tersebut. Nah, jadi gagasan pokok ini berperan sebagai pengendali suatu paragraf. Yang kedua, ada kalimat topik dan kalimat penjelas. Kalimat topik adalah kalimat yang berisi gagasan pokok paragraf. Kalimat topik memudahkan pembaca untuk menemukan hal penting dari paragraf yang dibacanya. Yang terakhir ada koherensi atau kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf dikatakan baik jika hubungan antar kalimat mudah dipahami tanpa kesulitan. Koherensi atau kepaduan membantu pembaca dalam mengikuti jalan pikiran penulis. Kita lanjut ke gagasan pokok. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dan saya akan ulangi, gagasan pokok merupakan inti dari sebuah paragraf. Gagasan pokok memuat hal yang akan menjadi bahasan pada paragraf tersebut.
Jadi, gagasan pokok berperan sebagai pengendali dari paragraf. Nah, sini ada contoh gagasan pokok, yaitu ada 3. Yang pertama, menurut catatan Biro Pusat Statistik, selama Repelita 6, diperkirakan angkatan kerja yang memerlukan lapangan pekerjaan akan berjumlah sekitar 12,6 juta orang. Yang kedua, berdasarkan catatan tersebut, diketahui sampai pertengahan 1995, penduduk negara Indonesia mencapai 193,7 juta orang. Yang terakhir, sebanyak 82,5 juta orang dari seluruh jumlah penduduk tersebut termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja. Sumbernya dari Anggreni dan kawan-kawan 2006. Nah, dalam contoh paragraf di atas terdapat satu gagasan pokok untuk contoh paragraf pertama, yaitu angkatan kerja yang memerlukan lapangan pekerjaan. Yang kedua, contohnya itu ada dari tahun sekian, penduduk negara Indonesia mencapai 193,7 juta orang. Yang terakhir, contoh gagasannya itu, contoh paragrafnya itu, sebanyak sekian juta orang dari seluruh jumlah penduduk tersebut termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Ya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Gatsby. Baik, Gunggus. Jadi terkait kalimat topik akan saya jelaskan ya. Saya atas nama Dr. Agus Jayadinanda akan menjelaskan terkait kalimat topik ya begitu. Maaf ya, tadi saya bilang Gatsby. Mohon maaf. Ya, terima kasih Gunggus atas kesempatannya. Jadi kalimat topik. Jadi kalimat topik ini merupakan kalimat yang berisi gagasan pokok dari paragraf itu sendiri begitu. Jadi sebuah paragraf yang isinya gagasan utama itu selalu ditempatkan dalam kalimat topik. Jadi ada satu kalimat topik dan kalimat yang lainnya itu adalah kalimat penjelas yang fungsinya itu sebagai pelengkap dari gagasan pada kalimat topik itu sendiri begitu. Jadi menurut Anggarini dan kawan-kawan pada tahun 2006, mereka menyatakan bahwa kalimat topik itu artinya sebuah aktualisasi begitu dari gagasan pokok. Jadi karenanya kalimat topik itu dapat memastikan ide atau gagasan itu pada keseluruhan kalimat dalam paragrafnya menjadi satu kesatuan. Tidak ada penyimpangan begitu. Penyimpangan yang dimaksud itu apa? Jadi yang pertama itu ada sisipan atau interupsi, kemudian kalimat penjelas yang satu demi satu itu semakin menyimpang secara gradual begitu dari gagasan utamanya. Jadi ada 4 cara nih yang dapat digunakan dalam menempatkan kalimat topik sebagai gagasan utama dari paragraf. Jadi mungkin pada saat kita di bangku sekolah sudah belajar ini, kalimat topik pada awal paragraf itu disebut paragraf deduktif. Artinya ya kalimat pertama di suatu paragraf itu merupakan kalimat topik, sedangkan kalimat yang lain itu penjelasnya. Jadi pada paragraf deduktif hanya ada satu kalimat topik yang berada di awal paragraf. Kemudian berikutnya kalimat topik pada akhir paragraf yang juga disebut paragraf induktif begitu. Jadi kalimat topiknya itu berada pada akhir kalimat, sedangkan kalimat yang lain itu merupakan kalimat penjelas. Kemudian ada juga yang kalimat topiknya itu berada pada awal dan juga akhir paragraf begitu, yang disebutnya paragraf deduktif induktif. Jadi kalimat di awal itu dan juga di akhir itu merupakan kalimat topik, sedangkan kalimat yang di tengahnya, yang lainnya itu adalah kalimat penjelas. Nah, di sini ada juga tambahan kalimat topik yang terdapat pada seluruh bagian tulisan. Jadi itu disebut paragraf deskriptif naratif ataupun paragraf ekspositori naratif. Jadi berikut contoh kalimat topik di awal paragraf. Jadi kalimat topik di awal paragraf kita langsung lihat saja pada kalimat nomor 1 ini. Pembelajaran dewasa ini menghadapi 2 tantangan. Kemudian yang kalimat kedua itu tantangan yang pertama datang dari adanya perubahan persepsi tentang belajar itu sendiri sebagai konsekuensi perubahan kurikulum. Nah, bisa dilihat polanya itu di kalimat pertama ini kan merupakan kalimat topik, membahas tentang
pembelajaran dewasa yang menghadapi dua tantangan. Nah, di kalimat berikutnya itu pasti menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Kalimat pertama itu. Kalimat kedua itu bisa kita lihat tantangan yang pertama. Di kalimat kedua ini menyebut satu kata yaitu tantangan yang dibahas di kalimat pertama, yaitu dua tantangan itu. Nah, pola-pola seperti ini sudah tentu merupakan pola deduktif begitu. Jadi kalimat pertama itu menjelaskan sebuah permasalahan, kalimat keduanya atau yang lainnya itu menjelaskan kalimatnya sebelumnya begitu. Kemudian kalimat topik yang berada di akhir paragraf. Yang bisa kita lihat di kalimat nomor 4 itu akibatnya terjadi lemparan kata-kata bahkan gambar untuk menghina lawan. Kemudian kalimat yang terakhir nomor 5, selayaknya setiap orang menyadari bahwa kesantunan berbahasa adalah cermin diri dari pemakai. Nah, jadi kalimat topik pada contoh paragraf di samping itu terlihat pada kalimat terakhir, yaitu kalimat nomor 5. Sedangkan kalimat sebelumnya yaitu 1, 2, 3, 4, jadi itu merupakan kalimat penjelas yang disusun untuk menuju klimaks atau kesimpulan ya pada kalimat nomor 5 tadi. Nah, berikut contoh kalimat topik di awal dan juga di akhir paragraf. Nah, bisa kita lihat di kalimat nomor pertama, orang tua mengusulkan agar anak-anak mereka kembali ke sekolah meskipun pandemi COVID-19 masih mengintai begitu. Dan kita lihat juga di kalimat ketujuh, banyak orang tua yang setuju sekolah dibuka kembali agar anak-anak bisa belajar secara terbimbing. Nah, bisa dilihat bahwa kalimat 1 dan kalimat 7 ini sama-sama saling menyebut orang tua dan juga anak-anak yang sudah dijelaskan di kalimat nomor 1 gitu. Jadi kalimat yang pertama ini bisa dikatakan adalah sebuah permasalahan yang diangkat. Kemudian kalimat terakhirnya itu adalah sebuah kesimpulan begitu yang menjelaskan kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi bisa dilihat kalimat pertama dan juga terakhir itu merupakan kalimat topik dengan sedikit perubahan redaksi kalimatnya. Nah, yang mungkin belum kita tahu gitu pada saat di bangku sekolah dulu, berikut ini contoh kalimat topik di keseluruhan kalimat dalam paragrafnya. Jadi contoh paragraf ini itu menunjukkan tidak ada kalimat yang lebih penting dari yang lain begitu, dari ke-6 kalimat itu yang membangun. Jadi bisa kita lihat dari kalimat yang pertama itu, pagi hari aku duduk di serambi depan rumahku. Kemudian kalimat kedua, matahari belumlah tinggi benar. Kalimat ketiga, sinarnya yang bersahabat menghangatkan tubuhku. Kemudian kalimat nomor 4, di depanku bermekaran bunga beraneka warna yang kunikmati sambil mendengarkan kicauan burung-burung di pohon sekitar rumahku. Kalimat nomor 5, angin pedesaan yang semilir membelai wajahku. Yang kalimat nomor 6, kuhirup udara pagi yang tanpa polusi sepuasku. Nah, bisa dilihat 1-6 kalimat ini itu seolah-olah semuanya penting begitu. Semuanya berdiri sendiri, ada masalahnya masing-masing begitu. Jadi itu merupakan contoh paragraf deskriptif naratif. Kemudian saya akan jelaskan bentuk paragraf di sini. Jadi ada 3 bentuk paragraf secara umum begitu. Jadi yang pertama itu bentuk lekuk yang dibuat dengan cara menghitung 5-6 hentakan begitu. Dari garis pinggir garis kiri. Jadi bisa dilihat kalimat yang dibuat pada paragraf bentuk lekuk ini sedikit menjorok ke tengah begitu. Kemudian bentuk paragraf berikutnya yaitu bentuk lurus. Paragraf ini dibuat dengan mengikuti pasak lurus pinggir kiri secara rapi. Jadi kalau di aplikasi Word misalnya, kita sebut ini dengan sebutan asingnya justified atau rata kiri kanan. Jadi paragraf ini dibuat dengan 2 kali spasi ketiga. Jadi jika menggunakan spasi 1,5 maka jarak antar paragraf itu 3. Kemudian bentuk paragraf yang ketiga yang lumayan jarang orang-orang pakai itu adalah baris pertamanya itu dimulai dari margin kiri, sedangkan baris di bawahnya dan seterusnya itu dia menjorok ke tengah begitu. Jadi dari ketiga bentuk tersebut yang paling umum digunakan adalah bentuk lekuk dan juga bentuk lurus.
Sebentar. Nah, jadi baik, untuk materi syarat paragraf akan dijelaskan oleh teman saya atas nama Edo atau Gatsby Alfredo. Baik, untuk Gatsby dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang syarat paragraf. Dalam paragraf, diketahui beberapa syarat. Yang pertama, yaitu kesatuan. Paragraf mengandung satu ide pokok, dan ide pokok dipertegas oleh kalimat topik. Dalam pengembangannya, tidak boleh ada unsur yang berhubungan dengan ide pokok. Tidak boleh ada unsur yang tidak berhubungan dengan ide pokok, atau unsur yang menimbulkan ide pokok baru dalam paragraf, sehingga paragraf hanya boleh mengandung satu ide pokok. Kemudian selanjutnya ada pengembangan. Kalimat topik dalam sebuah paragraf harus didukung oleh sejumlah kalimat penjelas. Ide pokok sebuah paragraf akan lebih jelas jika dirinci dengan ide-ide penjelas. Terdapat 10 cara dalam pengembangan paragraf, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang terakhir ada koherensi. Koherensi mengutamakan hubungan kalimat satu dengan lainnya. Kalimat-kalimat ini harus memiliki timbal balik dan tidak berdiri sendiri. Kalimat bisa dikatakan memiliki hubungan timbal balik jika memiliki unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang dimaksud seperti repetisi, kata ganti, dan kata transisi atau ungkapan hubung. Selanjutnya. Nah, yang pertama, ini contoh penerapan kesatuan pada paragraf. Industri perkapalan siap memproduksi jenis kapal untuk mengatasi kapal yang akan dibesi tuakan. Akan tetapi, kemampuan mereka terbatas. Kalau dalam waktu singkat harus memproduksi kapal sebanyak yang harus dibesi tuakan, jelas industri dalam negeri tidak mampu. Untuk meningkatkan kemampuan ini memerlukan waktu. Sebaiknya hal ini dilaksanakan secara bertahap. Kalau untuk peremajaan ini pemerintah sampai mengimpornya dari luar negeri, tentu peluang yang begitu besar untuk industri dalam negeri tidak termanfaatkan. Dalam paragraf ini terdapat satu ide pokok, yaitu penggantian kapal yang akan dibesi tuakan. Kemudian ide pokok ini didukung oleh beberapa ide penjelas seperti kesiapan industri perkapalan dalam negeri, kemampuan terbatas, pelaksanaan secara bertahap, dan pada akhir paragraf dikatakan kalau kita mengimpor kapal dari luar negeri itu akan menghilangkan kesempatan produksi dalam negeri. Gitu. Kemudian ada pengembangan pada paragraf. Menurut Thoir dan kawan-kawan 1988, 17-20, ada 10 cara atau urutan pengembangan paragraf. Adapun urutan pengembangan paragraf tersebut adalah seperti urutan waktu yang logis, urutan ruang, urutan umum ke khusus, urutan khusus ke umum, urutan pertanyaan-jawaban, urutan sebab-akibat, urutan akibat sebab, urutan pernyataan, alasan, contoh, dan ilustrasi, urutan paling dikenal kurang dikenal, dan urutan definisi. Untuk contoh-contohnya akan kami sajikan di slide berikutnya. Yang pertama, itu ada contoh urutan waktu yang kronologis. Dahulu kala, hiduplah seorang raja gagah perkasa dari tanah Kayangan, pertama Raja Sinbad. Dia memimpin tanah Kayangan yang dikelilingi 7 lautan dan 10 gunung. Raja Sinbad ditemani oleh 7 jin yang melayaninya. Suatu ketika, Raja Sinbad menjelajah tanah asing dan berperang dengan penghuninya. Bersama ketujuh jinnya, Raja Sinbad menaklukkan tanah tersebut. Akhirnya Raja menambah wilayah kekuasaannya. Raja Sinbad berambisi akan terus memperluas kekuasaan kerajaannya hingga akhir hidupnya. Dalam paragraf tersebut, memiliki kalimat topik di awal paragraf, kemudian menggunakan urutan kronologis untuk menceritakan kisah sang raja. Patokan waktu tindakannya bisa dilihat dari kalimat suatu ketika dan hingga akhir. Urutan waktu yang kronologis ini juga bisa kita temukan dalam buku-buku cerita, baik cerita dongeng ataupun novel. Sedangkan dalam dunia pendidikan, urutan waktu yang kronologis ini biasa digunakan untuk menjelaskan materi pada pelajaran sejarah. Selanjutnya,
Kemudian ada contoh urutan spasial atau ruang. Aladin tercengang, dibawalah dia ke suatu ruangan yang penuh dengan harta. Dilihatnya ruangan itu lebih besar dari aula istana raja. Dia dan Alibaba memperhatikan setiap sudut ruangan yang dipenuhi oleh cawan emas. Dindingnya berlapis batu safir yang menawan. Ruangan itu ditopang oleh pilar-pilar dengan tulisan kuno yang dibuat dengan tinta emas. Mereka berdua kagum dengan ruangan itu. Nah, untuk contoh urutan spasial ini, paragraf ini menonjolkan tempat suatu peristiwa sedang berlangsung. Jadi, tokoh yang diceritakan itu di mana dia berada, di ruangan apa, itu ditonjolkan ruangan-ruangannya sehingga dalam benak pembaca itu tergambar sekilas ruangan itu seperti apa. Dalam paragraf dijelaskan bagaimana terlihatnya suatu ruangan tempat kejadian berlangsung, seperti penggambaran luasnya, sudut ruangan, dan dinding ruangan tersebut. Selanjutnya, contoh selanjutnya itu ada urutan umum ke khusus. Bunga mawar memiliki kecantikan yang menawan, bentuk bunga yang indah, dan warna yang cerah, yang menarik menjadi keindahan tersendiri. Namun di balik keindahan tersebut, terdapat duri tajam yang menyakitkan jika disentuh. Sama halnya dengan manusia, memiliki keindahan jika dilihat dari luar, namun terdapat duri tajam jauh di dalam hati mereka. Paragraf tersebut membandingkan sesuatu yang dikenal secara umum oleh banyak orang, yaitu bunga mawar yang indah namun berduri, kemudian masuk ke sesuatu yang lebih khusus atau kurang dikenal oleh orang, yaitu manusia dengan sifat hatinya. Selanjutnya. Kemudian untuk contoh urutan pengembangan pada paragraf selanjutnya itu ada contoh urutan paling dikenal dan kurang dikenal. Aladin menyukai permen. Berbagai bentuk dan rasa permen membuat dirinya ketagihan dengan makanan manis tersebut. Permen apel yang dibuat dari ekstrak apel menjadi salah satu permen favoritnya. Permen lainnya yaitu gulali, sebuah permen yang dibuat dari gula yang dicairkan kemudian dikentalkan. Permen-permen ini biasa didapatkan dari pasar di dekat rumahnya. Paragraf tersebut berangkat dari kalimat topik yang bersifat umum, yaitu permen. Permen itu kan banyak jenisnya. Kemudian kalimat sesudahnya itu menjelaskan ide pokok tadi sehingga bersifat khusus seperti jenis permen yang disukai begitu. Kemudian pengembangan ini juga dikenal dengan urutan deduktif-induktif. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Brian. Untuk Brian, dipersilahkan. Terima kasih Edo atas waktunya. Contoh selanjutnya akan saya jelaskan. Contoh berikutnya yaitu urutan pertanyaan dan dilalui oleh jawaban. Ada contoh sebuah paragraf. Tahukah kamu dampak negatif tidak memperhatikan materi selama kelas daring? Kita mungkin jarang memperhatikan guru atau dosen saat menjelaskan di kelas, terutama kelas daring. Namun sebagai siswa yang baik dan seterusnya. Jadi paragraf di atas yang kita lihat ini tersebut dimulai dengan sebuah pertanyaan yang kita lihat, yaitu tahukah kamu dampak negatif tidak memperhatikan materi selama kelas daring? Itu pertanyaannya. Lalu dilanjutkan dengan jawaban yang berfungsi sebagai penjelas pertanyaan, yaitu ada di bawahnya yang ada banyak kalimat itu sebagai penjelas dari pertanyaannya. Untuk contoh selanjutnya, yaitu contoh urutan pernyataan, alasan, contoh, dan ilustri. Tidak hanya ditumis menjadi sayur, bayam juga bisa diolah menjadi makanan lain yang lebih nikmat. Contohnya keripik bayam, yaitu bayam yang digoreng hingga renyah. Ada olahan lainnya seperti mie ayam juga, yaitu bayam yang dihaluskan kemudian dicampurkan dengan tepung dan dibentuk menjadi adonan mie yang kenyal. Paragraf di atas memiliki ide pokok berupa pernyataan, yaitu bayam yang bisa diolah menjadi makanan lain. Kemudian diberikan contoh makanan bayam sebagai kalimat penjelas berikutnya. Selanjutnya, yaitu adalah contoh urutan sebab dan akibat. Tsunami tercipta saat permukaan dasar laut bergerak naik turun di sepanjang patahan selama gempa terjadi. Gempa menghasilkan daerah patahan. Jika daerah patahan besar, makin besar pula tenaga gelombang yang dihasilkan. Tsunami juga tercipta karena letusan gunung berapi bawah laut yang menyebabkan pergerakan air di laut atau perairan sekitarnya sangatlah tinggi. Gelombang yang besar akan mengakibatkan kerusakan dan banjirop saat menghantam daratan.
Jadi paragraf di atas itu memiliki kalimat-kalimat awal berupa penyebab tsunami. Kemudian dilanjutkan dengan akhir kalimat, yaitu ditutup dengan akibat dari tsunami. Jadi di awal paragraf ini menjelaskan penyebab tsunami. Selanjutnya di penutup paragraf ini dijelaskan dengan kalimat akibat dari tsunami. Contoh selanjutnya, yaitu contoh urutan definisi. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini mencakup dua unsur penting, yaitu makhluk hidup dan lingkungan. Makhluk hidup berkembang dan mendiami suatu lingkungan, kemudian memperoleh manfaat dari lingkungan tempat tinggalnya, dan seterusnya. Jadi paragraf di atas ini diawali dengan kalimat pokok berupa definisi, yaitu pengertian ekosistem. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat penjelasan berupa unsur ekosistem dan hubungan antara unsur-unsurnya. Jadi contoh paragraf seperti ini sangat mudah kita mencari ide pokoknya ya. Biasanya yang kita pakai adalah di kalimat pertama, yaitu ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan seterusnya. Oke, untuk contoh selanjutnya adalah contoh konherensi pada paragraf. Kota Malang dikenal sebagai kota apel. Komoditas pertanian yang terkenal di kota Malang adalah apel. Produksi apel di kota Malang cukuplah tinggi setiap tahunnya. Hal ini menjadikan Malang sebagai pemasok kebutuhan apel dalam negeri. Kota Malang juga mengekspor apel ke negara tetangga, sehingga julukan kota apel sangat cocok untuk kota Malang. Pada paragraf di atas, kita mendapati yang pertama adalah repetisi, yaitu kota Malang dan kota apel. Lalu menggunakan kata ganti ini, dan ada ungkapan penghubung hal ini dan sehingga. Cukup dimengerti bukan? Dan selanjutnya kita ke contoh paragraf yang tidak koheren. Ini sangat terbanding kebalik ya dengan contoh yang sebelumnya. Saya akan bacakan. Telur memiliki berbagai macam kandungan. Telur adalah salah satu bahan makanan yang rendah karbohidrat dan serat, tetapi kaya akan protein dan sumber lemak. Yang baik. Joko rajin mengkonsumsi telur setiap hari. Berapa mineral flavin dalam sebutir telur. Atas kali disebut setiap hari seperti pada paragraf yang seharusnya sudah cukup bagus. Baik. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Brian. Jadi, baik teman-teman sekalian dan juga Bapak Teguh, sekian presentasi kami dari kelompok 4 terkait materi paragraf begini. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Izin saya stop share screen. Ya, kedua kelompok telah menyampaikan materinya masing-masing. Sekarang dibuka sesi pertama atau satu sesi saja. Mungkin orang, dua orang untuk kelas C, bertanya untuk kelas C, dan dua orang bertanya untuk kelas O. Silakan adik-adik langsung bertanya ke kelompok masing-masing, sebutkan nama, NIM, dan kelompoknya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, sebut nama. Baik, perkenalkan saya Putu Widiantara, NIM akhirnya 005 dari kelompok 1 kelas E. Nah, saya di sini ingin kelas E. Iya, Pak. Ya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4 di kelas E. Nah, misalnya nih, ketika kita ingin membuat paragraf dalam bentuk lekuk di aplikasi seperti Microsoft Word, nah itu kan kita dengan mudah bisa menggunakan tombol tab
yang ada di laptop atau di komputer. Nah, pertanyaan saya, ketika kita membuat paragraf dengan tulis tangan, bagaimana cara kita untuk menentukan apakah bentuk lekuk paragraf yang kita buat itu sudah benar? Terima kasih. Ya. Penanya kedua, silakan. Penanya kedua, Izin bertanya, Pak. silakan. Langsung sebut nama, NIM, Perkenalkan, nama saya Imadis Gunawan, NIM akhir 108 dari kelompok 1 kelas E. Saya ingin bertanya untuk kelompok 4 dari kelas E. Misalnya kita dikasih karangan yang belum dibagi paragrafnya atau tulisannya masih digabung. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita untuk bisa membagi atau menentukan untuk bisa menentukan di mana kita harus membagi karangan itu untuk bisa menjadi paragraf yang baik. Terima kasih. Ya, sudah dua penanya untuk kelas E. Silakan penanya berikutnya. Dua orang lagi untuk kelas E. Kalau tidak ada penanya, berarti tidak ada diskusi, tidak ada nilai untuk diskusi di kelas C. Karena nilainya ada materi, presentasi, dan diskusi. Kalau tidak, nanti dua nilai dibagi 3. Teman-teman kelas C tidak bertanya, tidak ada yang bertanya, pada kelompok 4. Teman-teman di kelas C, dengar suara saya. Halo adik-adik kelas C, dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya. Tidak ada pertanyaan untuk kelompok 4 kelas C, ada di kelas C. Ya, kalau tidak, silakan kelompok 4 kelas E. Jawab pertanyaan tadi, berarti di kelas C tidak ada nilai diskusi. Ada hanya nilai materi dan nilai presentasi. Baik, saya Ketua Agus Dinanda izin menjawab pertanyaan dari Sumba Gunawan terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Jadi pertanyaan Sumba Gunawan itu tadi bagaimana caranya untuk bisa membagi dan menentukan sebuah karangan yang sudah ada kalimatnya, sudah ada bacaannya, tetapi masih belum tersusun jadi paragraf yang baik gitu. Jadi menurut saya syarat paragraf itu kan tadi sudah jelaskan. Jadi yang pertama kita tentukan itu adalah menentukan gagasan pokoknya terlebih dahulu. Apabila susunan tulisan dari karangan itu masih belum tersusun rapi gitu, maksudnya kalimat topiknya berada di tengah, mungkin di akhir atau di awal begitu. Kalau misalnya belum tersusun baik, maka kita tentukan dulu di paragraf tersebut yang ada di karangan itu apa sih, apa yang menjadi kalimat topiknya begitu. Kita tentukan dulu, kita baca dulu ya keseluruhan kalimatnya. Tentukan kalimat topik, kemudian ketika kalimat topik sudah ada, analisis juga kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat topik itu. Entah ciri-cirinya seperti ada penyebutan begitu, penyebutan kata atau repetisi, kemudian ada kata ganti dan seperti yang tadi dijelaskan gitu. Jadi setelah urutannya itu kita menentukan gagasan pokoknya terlebih dahulu, kemudian ketika sudah ada gagasan pokoknya atau kalimat topiknya yang diambil, kita susun kemudian kalimat penjelasnya begitu. Jadi menurut saya seperti itu. Mungkin
dari teman-teman saya yang lain ada tambahan mungkin dari Brian atau Edo atau Gunggus? Baik, saya atas nama Gora Bagus dengan NIM terakhir 056 izin menambahkan sedikit. Nah, seperti yang dikatakan tadi, kita menentukan gagasan pokoknya dulu karena memang gagasan pokoklah yang menurunkan adanya sebuah paragraf. Nah, baik gagasan pokoknya tersebut terletak pada awal, tengah, atau akhir paragraf. Begitu. Dan ya, nanti gagasan pokok itu dimuat dalam kalimat topik. Dan ciri-cirinya memang untuk mencari gagasan pokok ini memang sudah ada. Ya, misalkan ya saya kasih tahu untuk saya nih, untuk apa namanya tuh, untuk yang pada akhir paragraf biasanya nanti diawali dengan kata oleh karena itu. Dan untuk yang di awal mungkin memang apa namanya tuh, untuk di awal paragraf gagasan pokoknya itu nanti ya memang apa namanya memuat informasi yang penting di sana, yang paling penting gitu. Nanti diperjelas lagi dalam dengan gagasan-gagasan penjelas di bawahnya. Selanjutnya, ya begitu. Baik, mungkin dari teman saya cuman itu saja tambahannya. Jadi apakah eh, Suma Gunawan sudah bisa menangkap? Kemudian apakah mungkin masih ada yang kurang jawabannya atau bagaimana? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Putu Widiantara ya. Sebentar. Nah, baik, jadi pertanyaan Putu Widiantara itu, ketika ingin membuat paragraf dengan tulis tangan, bagaimana cara membuat paragraf bentuk lekuk dengan manual secara manual begitu. Maksudnya itu secara manual mungkin di kertas ya, kertas menggunakan pulpen mengukur dan sebagainya begitu ya, Putu Widiantara ya. Iya ya, benar Nanda. Iya, jadi menurut saya itu yang menurut pengalaman saya ya. Jadi dulu ketika membuat laporan atau misalnya esai ya di double folio, itu marginnya itu disuruh atau batas kertasnya itu saya disuruh membatasi dengan ukuran 2 cm begitu dari kiri dan kanannya menggunakan penggaris menyesuaikan dengan ukuran pada double folio itu. Nah, di double folio itu kan ada tuh di sebelah atas dan juga di bawahnya ada sebuah petikan kecil begitu yang memang sengaja dibuat untuk seperti di Word begitu, seperti fungsi penggaris di Word untuk mengukur uh, tata letak batas tata letak atau margin di double folio-nya. Jadi ketika batas itu sudah dibuat, nah kita tentukan kemudian jarak yang agak menjorok ke tengah begitu, sekitar 2 ketukan dari batas yang tadi di double folio-nya itu kan ada tuh tanda petikan itu. Nah, kita ambil 2 petikan dari kiri itu untuk membuat paragraf lekuk. Itu tentukan, kemudian yang di bawahnya juga itu ditentukan. Ya, lalu kita bisa dah membuat tanda menggunakan penggaris. Nah, tulisan yang dibuat itu kemudian mengikuti panjang dari petikan itu begitu. Mungkin kurang tergambar ya kalau saya jelaskan secara verbal begini. Jadi Ya, sudah cukup jelas itu, sudah cukup jelas. Karena kita iya. sering ya menggunakan hal seperti itu, tulis tangan, dengan tulis tangan. Jelas ya, cukup jelas itu. Oh ya, ya. Jadi mungkin begitu jawaban dari saya, Widiantara. Jadi mungkin dari teman-teman saya, Edo, Gunggus, Brian, ada tambahan mungkin? Mungkin ada cara lain begitu dari teman-teman? Mohon izin, saya Ngura Bagus, izin menambahkan lagi. Nah, gini, kan tadi udah dibilang tuh untuk tulis tangan tuh ya kira-kira lah 2 cm lah dari ruas kiri kertas. Nah, nanti untuk paragraf selanjutnya kita lurusin juga pakai penggaris tuh. Habis itu lagi tentuin lah apakah nanti sudah 2 cm tuh yang untuk paragraf baru. Begitu, ya. Jadi ya begitu ya dari jawaban dari Gunggus teman saya. Mungkin itu saja jawaban dari teman saya. Apakah dari Putu Widiantara sudah menjawab? Baik, sudah sangat jelas sekali. Terima kasih Nanda sama Gunggus. Ya, baik, terima kasih juga Widiantara.
Ya, terima kasih juga atas pengertian. Ya, baik. Kedua pertanyaan dari jawab oleh kelompok 4. Saya tawarkan lagi teman-teman kelompok kelas C ya. Adakah teman yang ingin bertanya? Kalau tidak, saya akan akhiri presentasi, saya akan bicarakan beberapa hal. Teman-teman kelas C, adakah yang akan bertanya memanfaatkan waktu ini? Baik, kalau tidak, presentasi kelompok 4, baik kelas C maupun kelas E, kita akhiri. Topiknya sama, unsur, bentuk, dan syarat paragraf dalam karya ilmiah. Secara umum, kedua materi yang disampaikan bagus ya, materinya bagus, presentasinya bagus. Dan untuk kelas E, diskusi juga lancar dan bagus. Sayangnya di kelas C sama sekali tidak ada diskusi. Biasanya di kelas C ini, kelas yang cerdas, banyak sekali pertanyaan. Untuk hari ini mungkin ada hal-hal tertentu yang menyebabkan tidak ada pertanyaan di kelas C. Baik, kalau kita bicara tentang unsur paragraf, sebetulnya unsur paragraf itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama unsur isi, yang kedua unsur bentuk. Adik-adik dapat mendengar suara saya? Tidak dengar, Pak. Ya, baik. Sudah mendengar, Pak. Ya, saya akan lanjutkan. Unsur isi itu berupa ide pokok atau gagasan utama paragraf. Sedangkan yang kedua, unsur bentuk itu berupa kumpulan kalimat. Kumpulan kalimat. Jadi unsur paragraf ada unsur isi berupa ide pokok atau gagasan utama. Sedangkan yang kedua, unsur bentuk itu berupa kumpulan kalimat. Nah, kumpulan kalimat berarti di dalam sebuah paragraf tidak boleh hanya satu kalimat. Nah, jenis kalimat yang mungkin dapat muncul, dalam sebuah paragraf itu ada disebut dengan kalimat transisi. Yang pertama kalimat transisi, yang kedua kalimat topik, yang ketiga kalimat penjelas, dan yang keempat kalimat penegas. Jadi dimungkinkan muncul 4 jenis atau 4 tipe kalimat di dalam sebuah paragraf. Yang pertama kalimat transisi, yang kedua kalimat topik, yang ketiga kalimat penjelas, dan yang keempat kalimat penegas. Kalimat transisi adalah kalimat yang merupakan pengantar dalam sebuah paragraf. Kalimat pengantar dalam sebuah paragraf. Kalau dalam paragraf itu ada kalimat transisi, pasti kalimat pertama. Karena transisi kalau ada selalu pada awal paragraf. Jadi kalimat transisi sering disingkat dengan KTR. K kapital, T kapital, R-nya kecil. Karena satu kata dengan transisi. Jadi kalau ada kalimat transisi, pasti kalimat satu. Karena pengantar dalam sebuah paragraf sebelum masuk ke gagasan utama. Atau sebelum masuk ke kalimat topik. Jadi kalimat satu kalimat transisi, kalimat dua kalimat topik. Dan seterusnya. Nah, yang kedua kalimat topik itu disingkat dengan KTP. K kapital, T kapital, D-nya kecil. Topik, satu kata. KTP. Kalimat topik itu adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Kalimat yang memuat gagasan utama. Atau yang juga disebut dengan kalimat yang mengandung gagasan utama. Tadi sudah dijelaskan kalimat topik. Mungkin minggu depan ya untuk letaknya tidak kita bicarakan hari ini. Jadi unsurnya jadi ada kalimat topik, kalimat yang berisi gagasan utama. Jadi
gagasan utama berbeda dengan kalimat topik. Gagasan utama itu adalah isinya, sedangkan kalimat topik adalah tempatnya, wadahnya. Jadi ketika ujian nanti misalnya, adik-adik diminta menulis gagasan utama, jangan menulis kalimat. Jika adik-adik menulis kalimat, ketika ditanya gagasan, pasti salah. Tetapi ketika adik-adik diminta menulis kalimat topik, tulislah kalimat itu. Apakah kalimat satu atau kalimat terakhir. Atau kalimat satu dan kalimat terakhir misalnya. Jadi kalimat topik selalu berupa kalimat. Sedangkan gagasan tidak berupa kalimat. Bisa berupa kata, bisa kata, atau kelompok kata. Jadi cermati nanti ketika diminta menulis kalimat topik, kalimat itu yang tulis. Tapi ketika diminta menulis gagasan utama, jangan menulis kalimat topik itu. Apa yang ada di dalam kalimat topik itu yang tulis. Karena gagasan utama adalah isi paragraf itu. Kemudian kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan gagasan utama yang ada di dalam kalimat topik. Atau kalimat yang menjelaskan gagasan utama yang terdapat dalam paragraf itu. Kalimat penjelas selalu berhubungan dengan gagasan utama atau dengan kalimat topik. Nah, kalimat penjelas dalam sebuah paragraf dibedakan menjadi dua tipe. Ada kalimat penjelas superordinat dan kalimat penjelas subordinat. Kalimat penjelas superordinat dan kalimat penjelas subordinat. Kalimat penjelas superordinat adalah kalimat penjelas yang berhubungan langsung dengan kalimat topik. Kalimat penjelas superordinat adalah kalimat penjelas yang berhubungan langsung dengan kalimat topik. Sebaliknya, kalimat penjelas subordinat adalah kalimat penjelas yang tidak berhubungan langsung dengan kalimat topik, tetapi berhubungan dengan kalimat penjelas yang lain atau menjelaskan kalimat penjelas yang lain. Jadi kalimat penjelas subordinat tidak berhubungan atau tidak menjelaskan kalimat topik, tetapi berhubungan atau menjelaskan kalimat penjelas yang lain. Sebuah kalimat dikatakan kalimat penjelas superordinat di dalam sebuah paragraf jika dalam paragraf itu ada kalimat penjelas subordinat. Jika tidak ada yang subordinat, jika semua kalimat penjelas berhubungan langsung dengan kalimat topik, tidak disebut kalimat penjelas superordinat. Jadi kalau semua kalimat penjelas itu berhubungan langsung dengan kalimat topik, kalimat penjelas itu tidak disebut kalimat penjelas superordinat. Tetapi disebut kalimat penjelas saja. Kalimat penjelas. Karena tidak ada yang sub. Jika ada yang subordinat, barulah ada istilah kalimat penjelas superordinat. Kalau semua, kalau misalnya satu paragraf terdiri atas 5 kalimat, kalimat 1 kalimat topik, kalimat 2 sampai dengan kalimat 5, semua kalimat berhubungan langsung dengan kalimat 1. Jadi kalimat 2 sampai 5 disebut dengan kalimat penjelas saja. Bukan kalimat penjelas superordinat. Mengapa? Karena tidak ada kalimat penjelas subordinat. Jika misalnya kalimat 1, 2, 4, kalimat 2, 3, 5 berhubungan langsung dengan kalimat topik, sedangkan kalimat 4 menjelaskan kalimat 3, berarti ada 3 kalimat penjelas superordinat dan 1 kalimat penjelas subordinat. Nanti cermati ujian atau soal pada ujian.
Bagaimana hubungan kalimat penjelas dengan kalimat topik? Apakah berhubungan langsung atau menjelaskan kalimat penjelas yang lain? Jadi, saya ulangi lagi, jika semua kalimat penjelas berhubungan langsung dengan kalimat topik, tidak ada istilah kalimat penjelas subordinat. Mengapa tidak? Karena tidak ada subordinat. Jadi super ada jika ada sub. Jika tidak ada sub, jika semua kalimat penjelas berhubungan dengan kalimat topik, hanya disebut kalimat penjelas, bukan kalimat penjelas subordinat. Yang terakhir, kalimat penegak. Yang dimaksud dengan kalimat penegak adalah kalimat yang menegaskan kembali kalimat topik atau mengulang kembali kalimat topik. Artinya, pada awal paragraf sudah ada kalimat topik. Kalimat topik itu diulang lagi pada bagian akhir. Redaksinya mungkin berbeda, tetapi isinya sama. Jadi kalimat yang mengulang atau menegaskan kalimat topik inilah yang disebut dengan kalimat penegak. Jika ada kalimat penegak, selalu berada pada akhir paragraf. Jadi jika kalimat terakhir mengulang lagi kalimat topik atau menegaskan kembali gagasan utama yang ada pada kalimat topik dengan pernyataan atau redaksi yang berbeda, itulah disebut dengan kalimat penegak. Itu disebut dengan kalimat penegak. Tetapi jika tidak mengulang kalimat topik, bukan kalimat. Nanti akan saya sampaikan contoh. Nah, itu tipe-tipe kalimat yang biasanya ada, walaupun tidak selalu ada. Kalimat transisi sering tidak ada. Kalimat topik tidak selalu juga ada. Kalimat penegak juga tidak harus selalu ada. Yang selalu ada dalam sebuah paragraf adalah kalimat penjelas. Penjelasan lengkapnya akan disampaikan oleh kelompok 5 minggu depan mengenai jenis paragraf berdasarkan letak kalimat topik. Nah, itu informasi mengenai beberapa hal terkait dengan unsur paragraf. Jadi ada unsur isi, gagasan utama, unsur bentuk, kumpulan kalimat. Jadi gagasan utama biasanya ditempatkan pada kalimat topik. Jadi kalimat topik berbeda dengan gagasan utama. Berbeda. Itu saya jelaskan. Nah, berikutnya yang kedua, bentuk paragraf. Dilihat di bentuknya ada 3 bentuk paragraf. Seperti yang biasa digunakan di dalam karya ini biasanya digunakan bentuk lekuk. Jadi pada ilmiah itu biasanya menggunakan paragraf lekuk. Artinya kalimat pertama itu agak ke dalam. Tadi kalau dengan menggunakan tab langsung saja kita gunakan tab untuk menandai kalimat pertama. Itu agak ke dalam. Ini yang umum digunakan di dalam paragraf ilmiah. Ilmiah tidak menggunakan bentuk paragraf yang lain. Biasanya lekuk. Jadi setiap memulai paragraf berikutnya dari kalimat paragraf 1, lalu paragraf 1 lekuk, paragraf kedua itu juga harus lekuk di dalam satu tulisan. Tidak boleh dicampur adukan kalimat paragraf 1 lekuk, kalimat paragraf 2 lekuk, paragraf 3 lurus, tidak boleh. Apalagi dalam paragraf ini harus paragraf yang sama, lekuk semuanya lekuk. Nah, dan yang disebut dengan paragraf lurus
Tidak ada kalimat yang maju atau mundur. Semua lurus dimulai pada margin kiri. Nah, untuk membedakan paragraf 1 dan 2, dikatakan tadi oleh kedua kelompok, spasi tulisan, jarak antar paragraf itu ya diperlebar. Jika tulisan yang dibuat 2 spasi, jadi jarak antar paragraf 2 kali 2, jadi 4 spasi. Jika tulisan berspasi 1, jarak antar paragraf 1 kali 2, berarti 2 spasi. Jika tulisan berspasi 1,5, jarak antar paragraf, kalau menggunakan paragraf lurus, 2 kali 1,5, berarti 3 spasi. Nah ini, saat ini masih digunakan oleh beberapa lembaga, beberapa instansi, di dalam surat resmi mereka. Digunakan. Pertimbangannya mungkin dianggap praktis, tidak mengatur lagi. Tetapi jarak antar paragraf agak jauh. Seolah-olah tidak ada hubungan paragraf itu dengan paragraf yang lain. Tetapi masih digunakan. Nah yang ketiga, ada paragraf gantung. Paragraf gantung, sesuai dengan namanya, ini merupakan kebalikan dari paragraf lekuk. Maksud saya, paragraf lekuk itu kalimat 1 ditulis agak ke dalam. Sebaliknya, dalam paragraf gantung, kalimat 1 yang dimulai dari margin kiri. Dan baris-baris berikutnya ditulis agak ke dalam, diterbalik dengan yang lekuk. Nah ini biasanya digunakan di dalam teks drama, dialog dalam naskah drama. Jadi pelakunya si A misalnya tulis nama pelaku itu mulai dari margin kiri. Di bawah itu dialog tidak lurus di margin kiri, tetapi ditulis agak ke dalam. Jadi seolah-olah dialog itu menggantung. Jadi hanya baris pertama nama pemainnya atau tokoh itu tulis dari margin kiri. Jadi tidak pernah digunakan dalam para ilmiah, tidak pernah digunakan dalam surat-surat resmi. Nah itu mengenai bentuk. Nah kemudian syarat-syarat itu ada 3. Ada kesatuan, ada koherensi atau kepaduan, dan pengembangan. Kesatuan dalam paragraf itu berarti dalam paragraf yang baik hanya ada satu gagasan besar. Artinya jika kita mempunyai 2 atau 3 gagasan yang ingin disampaikan, harus dituangkan dalam 3 paragraf. Tidak boleh gagasan pertama itu ditumpuk dalam 1 paragraf. Hanya 1 gagasan pada setiap paragraf. Itu yang dimaksud dengan kesatuan. Kemudian kepaduan atau koherensi itu berarti keterkaitan hubungan antar kalimat. Saya jelaskan tadi, semua kalimat berhubungan satu dengan yang lain. Semua kalimat penjelas berkaitan erat dengan kalimat topik atau gagasan utama paragraf. Nah, untuk mencapai kepaduan dalam paragraf, saya katakan ada beberapa cara, ada dengan repetisi, mengulang kata-kata kunci, kata atau kata yang penting diulang lagi. Saya sampaikan contohnya tadi. Yang kedua juga menggunakan kata ganti. Ya, baik kata ganti orang, kata ganti penunjuk atau yang lain. Jadi kalau kalimat satu misalnya menyebut nama orang, kalimat kedua boleh diganti dengan ia, dia, atau yang lain. Jadi ada repetisi, pengulangan, yang kedua kata ganti, yang ketiga dengan menggunakan kata atau kata transisi.
Kata atau frasa transisi itu berarti berupa konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat. Penghubung antar kalimat. Penghubung antar kalimat ini menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Misalnya, namun, dengan demikian, oleh karena itu, dan yang lain. Tetapi, dan, atau sedangkan itu bukan penghubung antar kalimat. Itu adalah penghubung intra kalimat. Konjungsi dalam sebuah kalimat. Tidak boleh digunakan pada awal kalimat. Soalnya anak itu cerdas, tetapi agak malas. Jadi tetapi itu di tengah kalimat. Jadi dalam satu kalimat dengan intra kalimat. Demikian juga atau Anda datang ke rumah saya atau saya datang ke rumah Anda. Atau di tengah kalimat. Dan juga sama. Nah, lengkapnya dapat dibaca dalam buku yang sudah saya sampaikan dan sudah disambungkan juga oleh kedua kelompok tadi, terutama di kelas E. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan kembali. Saya berharap materi yang disampaikan tadi baik oleh kelompok 4 kelas C maupun kelompok 4 kelas E dapat dipahami oleh teman-teman lain di luar kelompok penyaji. Ya, saya menyayangkan sekali di kelompok kelas C hari ini tidak membantu temannya untuk mendapatkan nilai diskusi. Ya, saya berharap hal ini tidak terulang lagi pada kelompok yang lain. Biasanya kelompok C ini ya, ramai sekali, banyak sekali yang bertanya ketika diskusi. Saya tidak tahu alasan untuk hari ini. Jadi 2 nilai dibagi 3 ya. Nilai yang ada, nilai materi dan presentasi itu dibagi 3. Kalau misalnya katakanlah misalnya 80-80 misalnya presentasi dan materi, 160 dibagi 3, itulah adik-adik dapat mengetahui sendiri. Baik adik-adik, itu yang perlu saya sampaikan. Nah, sampai kelompok 4 kelas E tadi selesai presentasi, ada beberapa teman yang belum dapat di partisipan. Akan tadi saya cek kembali, saya akan panggil sekarang, mudah-mudahan sudah hadir. Di kelas C, sampai 40 menit pertama, belum masuk di partisipan, mudah-mudahan sekarang sudah masuk. Sandi, Gede, Dani, Wisma Gata. Hadir, Pak. Mengapa agak terlambat, deh? Maaf, tadi ada masalah koneksi, Pak. Ya, lain kali tolong sampaikan ya kepada format saya kalau memang ada gangguan. Kalau tidak disampaikan saya tidak tahu. Yang kedua, Batara Lumbung. Batara Lumbung, ada informasikah teman-teman kelas C? Gede Dika, ada informasi mengenai Batara Lumbung hari ini? Sampai sekarang belum ada, Pak. Ya, baik. Terima kasih informasinya. Satu orang lagi yang sampai 40 menit pertama tidak ada informasi. Gede Reiki Novel WM. Gede Reiki? Bagaimana, Dek Dika? Ada informasi tidak? Kalau Nobel juga tidak ada, tetapi barusan saya sempat lihat ada notifikasi dia sempat join. Tapi sekarang tidak tahu apakah dia sudah keluar atau bagaimana. Iya, memang tanggal 29 Oktober tidak ada informasi. Tanggal 12 November tidak ada informasi. Bukan tersebut. Tanggal 2 kali ya, dari tanggal 29
Dan hari ini tidak ada informasi kalau begitu. Baik. Jadi saya isi tanda. Saya tidak tahu kalau memang yang bersangkutan tidak memberikan saya informasi. Untuk kelas E, ada 2 orang juga yang tidak ada informasi dan tidak saya lihat di partisipan sampai menit 40. Yang pertama, Antonius Atta. Antonius Atta, adakah hari ini? Mohon izin Pak untuk memberitahu bahwa atas nama Antonius Atta katanya ada gangguan Pak, Iya, baik. Nah, itulah kalau sehingga wifi-nya. ya. Jadi kalau kita diberitahukan, saya tahu gangguan ada. Biasanya dia rajin. Satu lagi, Raindra Pramartana. 117. Ada informasi belum? Raindra? Untuk Raindra, untuk kehadiran pada saat ini belum ada informasi Pak. Baik, terima kasih. Sedangkan Rafri memberitahukan saya dia ada vaksin kedua dan hari ini. Jadi dia minta izin. Baik. Berarti di kelas E tidak hadir, tidak ada informasi adalah Raindra. Sedangkan di kelas C tidak ada informasi sampai saat ini adalah Riki dan Batara Lumbung. Baik, ada di kelas C dan E. Tapi kita sudah masih 2 menit. Saya ingatkan untuk minggu depan kelompok 5 baik kelas E maupun kelas E akan tampil. Di kelas C itu ada Dwita, Riki, dan Agung Mutiara Dewi. Saya berharap lebih baik lagi dibandingkan dengan teman-teman yang sudah presentasi karena waktu yang diberikan untuk Anda lebih panjang, lebih lama. Dan kelompok 5 di kelas E di depan adalah Kevin, Wahyu, Yoga Laksana, Roger Julia, dan Antonius Atta. Saya berharap kedua kelompok yang presentasi minggu depan lebih baik lagi karena waktunya cukup lama. Jadi persiapannya pasti lebih baik. Logikanya seperti itu. Baik, ada di kelas C dan E. Ada hal yang disampaikan lagi sebelum kita akhiri karena segera akan masuk kelas A dan B. Kalau ada silakan informasikan. Permisi Pak, Iya, itu Nobel saya cek di partisipan dia ada, tapi tadi dia nggak nyaut. Kurang tahu sih kenapa. Nobel yang di kelas berapa ya? Yang kelas C. Kelas C. Nobel. Oh ini Gede Riki ya? Ya, Ada di partisipan? ada Pak. Iya, ada Gede Riki baru muncul. Belum memang. Ya, ini Gede Riki dengar suara saya. Ya, mudah-mudahan memang ikut di kelas. Baik, saya isi tanda hadir, tapi tetap ada tanda lain. Bagaimana dengan Batara Lumbung, Dek? Jika Batara Lumbung 48, Batara Lumbung memang tidak ada di partisipan Pak. ya di tempat saya setelah 40 langsung 49. Setelah Komang di antara itu langsung itu bagus. Ya, baik. Jadi di kelas C 1 orang yang tidak ada informasi sama sekali. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi, terima kasih adik-adik kelas C dan E. Kita bertemu Jumat depan pukul 8 mulai sesuai dengan jadwal yang ada. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Selamat Pak. pagi Pak, terima Iya, kasih. sama-sama. Selamat pagi Pak, terima kasih. Saya mohon izin untuk live room dulu Pak ya. Iya,
Silakan. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih banyak sama-sama. izin live dong, Pak. Sama-sama adik-adik.